Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada. Kita kembali bersama di program Obrolan Budaya, kali ini langsung dari RRI Palu. Kita akan bahas terkait dengan topik yaitu Balia dan bagaimana upacara adat Balia sebagai salah satu kearifan lokal daerah suku Kaili. Saya Joko Nurcaya Sujari, presenter Anda untuk kali ini, dan di program Obrolan Budaya Anda bisa mendengarkan kami serta menyaksikan siaran kami di RRI Net melalui RRI Playgo yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store, dan juga streaming melalui website kami di rri.co.id dan juga melalui UCTV dan Ninbendia Channel 20. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada, Kota Palu memiliki beragam ritual adat yang hingga saat ini masih terus lestari. Suku Kaili sejak dalam kandungan, lahir hingga dalam mati memiliki tahapan-tahapan yang terus dan akan dilaksanakan secara turun-temurun. Dan kali ini di program Obrolan Budaya, pendengar dan juga pemirsa, telah hadir dua narasumber kami. Ada Dr. Haji Swaib Jafar MSI, beliau selaku Dewan Pakar Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah dan juga dahulunya adalah mantan Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang intens juga terkait dengan budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum dan selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, Tabi. Iya, dan kemudian ada Haja Siti Nurma Marajanu SH MSI MH. Beliau adalah Ketua Himpunan Seni Budaya Islam Kota Palu dan juga pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah dan juga adalah mantan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode 2019 terakhir kemarin, Bu ya. Assalamualaikum dan selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam budaya Tabe. Iya. Beliau adalah senior saya dulu. Kita pernah membahas bersama terkait dengan bagaimana sih mempertahankan kearifan lokal daerah suku Kaili, salah satu melalui adat Balia, Ibu ya. Kami waktu itu kan masih di Kepala Dinas Pariwisata, begitu juga Bapak Swaib Jafar waktu itu. Kita ketahui bersama, Bu, memang sangat sulit untuk mengetahui asal muasal atau sejarah dari ritual suku Kaili itu sendiri. Sama sulitnya mungkin ketika kita mencari tahu sejak kapan sebenarnya kalimat atau kata Palu itu menjadi Kota Palu. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Swaib Jafar. Beliau adalah selaku Dewan Pakar Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan, Bapak. Iya, terima kasih. Berkaitan dengan ketika kita bicara mengenai adat istiadat, berkaitan dengan daur kehidupan, sesungguhnya adalah pada prinsipnya Kaili ini adalah sebelum abad 17 sudah mengatur tata kehidupan masyarakat sesungguhnya dalam hari ini. Itu terkait dengan kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan sosial, ekonomi dan sesungguhnya inilah cara-cara orang tua kita melestarikan ini karena terkait ada tiga hal. Pertama adalah berkaitan ekonomi, sosial, budaya. Sebelum kita masuk nanti pembahasan mengenai Balia, berkaitan Palu dan seterusnya ini, perlu kita ketahui berkaitan dengan istilah ataupun makna-makna filosofi ungkapan-ungkapan Kaili pada waktu itu. Mabosutai, Mareme Panggita, Maranggabuku. Itu Maranggabuku sebentar nanti itu berkaitan dengan Balia itu nanti. Justru karena itu implementasi ataupun cara Totua Nungata atau Kaili adat itu hari berkaitan itulah sehingga ini diwujudkan dalam, kan kita bicara tentang kebudayaan adalah hasil karya cipta. Bisa adat istiadat, bisa berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan. Berkaitan itulah sehingga kita kan mengenal artefak kita, yaitu Sauraja Banua Oge sekarang ini. Di situ pada prinsipnya di sana diletakkan makna filosofi tentang kemanusiaan, bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan manusia dan lingkungan. Sehingga kita punya Banua Oge itu segitiga, hablum minallah, kemudian hablum minannas dan lingkungan. Kemudian ornamen-ornamen yang ada di dalamnya itu, ini adalah ornamen terkait dengan kalau engkau di atas petiro kamiriambena. Ini sungguh luar biasa ini. Untuk apa itu? Salah satu upaya melestarikan. Hari ini kita bicara berkaitan budaya ini tadi.
menyangkut masalah Palu dan seterusnya. Ini kan terkait dengan budaya. Ini kan memang ada sejarah terkait itu. Ada dikatakan nama pohon dan seterusnya. Ini kan perlu pengkajian lebih mendalam. Karena sendiri belum tuntas kita bicarakan secara bersama-sama. Tetapi yang paling penting adalah kita bicara berkaitan apa kearifan kultur yang harusnya kita lestarikan. Justru karena itu saya katakan tadi ada namanya Mabosutai. Artinya dengan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan pertanian dan sesungguhnya. Di sana ruang lingkup kegiatan budaya di Sulawesi Tengah ini dia tidak bisa bicara sendiri, harus melalui seperti sekarang disebut dengan demokrasi sekarang ini. Dulu harus melalui libu ketika melakukan kegiatan, mengakhirkan dengan sintufu, kesepakatan-kesepakatan. Justru karena itu dulu ketika pertanian ini ada namanya Nosidondo, ya kan? Pertanian tetapinya setengah hari. Ada Nosiala Pale 1 hari, itu gotong royong. Ya kan kalau di Manado disebut dengan kegiatan Mapalus dan seterusnya. Terkait dengan itu sehingga yang dikatakan tadi Marosu Maranggabuku. Maranggabuku, kalau Maranggabuku dia punya rakyat pasti negara pasti kuat. Wujud-wujud kebersamaan inilah dibangun. Rumba tanani jeje, risi tulang ini tande. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kebersamaan itulah dibangun di Sulawesi Tengah ini. Jadi kalau mau cari Indonesia, datang di Sulawesi Tengah ini. Kebudayaan kita sungguh menghargai dari yang lain. Ini tentunya nanti dengan Ibu Norma nanti akan menyampaikan terkait dengan. Saya kira itu secara garis besar. Iya, satu lagi ini Tuaka sebelum saya ke Ibu Norma Marjano. Kita tahu bersama kan masyarakat Kaili itu dulunya kan tidak menganut budaya tulisan tetapi lisan. Filosofi suku Kaili itu adalah tubuh itu adalah dunia yang kecil. Apapun yang terjadi dalam dunia itu adalah bagian dari proses yang ada dalam tubuh ini. Mungkin bisa dijelaskan singkat terkait itu. Iya, saya kira memang kita tidak mengenal aksara, tutura, ungkapan-ungkapan, tata cara. Tutura inilah cerita-cerita. Inilah yang kadang-kadang nanti diwujudkan dalam bentuk nanti penyembuhan dengan lagu-lagu. Itu juga antara lain karena dia tidak ditulis nih, tapi ada sesuatu yang disampaikan. Kemudian kegiatan-kegiatan adat dan sebagainya. Justru karena itu makna-makna filosofi inilah yang diungkapkan orang tua kita dulu. Ada kodi-kodi oge-oge. Ni kamu ledo nagana sanggamu, ni kambarakan na ponu sulapa ampa ni pianggana, na rosu risi norambanga antesariana. Adat ini kecil tapi bermakna luas. Digenggam tidak cukup segenggam, dihempas memenuhi ruang dan waktu. Makna itu, sambulo, berkaitannya itu kan kecil. Tetapi kalau ini tidak laksanakan hal-hal yang kecil ketika tidak dirembuk, tidak dilaksanakan dengan baik akan menjadi persoalan. Justru karena itu melalui libu, melalui kesepakatan sintufu melakukan kegiatan sehingga makna-makna yang kecil inilah diungkapkan sekaligus menjadikan standar kita sebagai filosofi untuk melakukan. Justru karena itu di Palu dulu sebelum abad 17 masuk agama ini mengenal Tuhan sudah mereka, Pak. Anekomiur bavona petiro kameriambena. Itu pue. Kalau yang raja dulu pua. Kalau ini pue ke sana. kan itu. Jadi seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti inilah yang dilakukan. Saya kira seperti itu. Ya. Baik, kita nanti akan berkembang ini Pak Sohaib Jafar. Saya ke Ibu Siti Norma Marjano. Ibu tadi terkait dengan topik kita bagaimana adat Balia sebagai salah satu kearifan lokal di daerah suku Kaili. Kita tahu bersama ritual Bali atau Tola Bala atau Pompaura ya. Pompaura itu adalah sebagai bentuk permohonan untuk dihindarkan dari berbagai macam bencana. Dari kacamata selaku seorang budayawan seni budaya Islam jadi Kota Palu seperti apa ini Bu terkait dengan Balia yang kita tahu bersama ini memang pada 2008 kemarin kita digiring untuk hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih. Kita kembali ke masa lalu, tempo dulu ya istilahnya. Orang tua kita pada zaman dahulu kala, bila mana ada warga itu sakit parah atau komplikasi penyakitnya, orang tua dulu hanya menggunakan ritual adat Balia. Balia itu ada beberapa jenis. Kalau saya menyadur pendapat dari tuaka saya Bapak Dr. Sohaib, ada 3 macam, ada Tampilangi, ada Pompaura, ada Bone. Tapi kalau kami di Banawa ada 7 macam, yaitu ada Pompaura, ada Taro, ada Tampilangi, ada Jinja,
ada palaka dan ada bone. Nah ini bermacam-macam tapi mirip-mirip. Pada intinya ritual adat ini adalah pengobatan. Kemudian pengobatan itu beraneka ragam cara melakukannya. Ada nyanyian-nyanyian dengan musik-musik tradisional yang dipandu oleh seorang dituakan namanya Sando. Sando itu dengan anggota-anggotanya dia megane-gane dan seperti kita memberi suatu sugesti kepada si sakit dengan melalui lagu-lagu perkumpulan masyarakat semalam suntuk kita melaksanakan. Pada akhirnya si sakit itu merasa nyaman, merasa segar dan besoknya dia secara perlahan-lahan penyakitnya akan pulih. Itu intinya Balia. Kemudian Pempaura ini itu ada beberapa cara melakukannya. Tampilannya juga ada beberapa cara melakukannya. Pada intinya menolak bala. Itu sementara barangkali. Iya. Nanti kita lebih lanjutkan lagi. Iya, Ibu mungkin bisa jelaskan lebih rinci setelah semua tadi yang Anda sebutkan ini lengkap misalnya semua perangkat adat itu sudah disiapkan. Kemudian prosesi pelaksanaan Balia itu butuh berapa hari? Tentunya ada proses yang kita lakukan. Tentunya kita ada sekelompok masyarakat di kampung menyiapkan apa saja bahannya. Banyak sekali kita siapkan. Kalau dia Balia palaka, dia menyiapkan bambu. Kemudian isinya apa? Kemudian masyarakat adatnya ataupun orang-orang tua yang sudah kita tuakan yang bisa menyembuhkan orang, dipercaya bisa menyembuhkan orang. Namanya dukun, dia kan mau gane-gane nanti. Tak ada juga menggunakan seragam. Kalau macam tampilangi, kadang kalau kita lihat di Sigi dia seragam kuning dengan sampulu, kemudian kadang dia menggunakan kipas. Tapi ini variasi daripada masyarakat tertentu karena kita ada namanya Tomanoro. Jadi di situ ada urutannya. Ada juga kita menyiapkan paipulunya. Ada 4 macam biasa yang ada kami lihat di kampung kami diganti. Itu di Banawa. 4 macam itu ada pulut hitam, pulut merah, pulut putih, dan kuning. Itu isi palaka misalnya. Jadi masih banyak ritual-ritual yang kami lakukan yang namanya Balia. Ya, dari proses yang ada tersebut, Ibu apakah juga berbeda dari daerah-daerah misalnya Sigi, Parigi, Donggala, kemudian daerah wilayah Pantai Barat dan sekitarnya, apakah mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di Kota Palu? Misalnya kalau kita melihat ada taro, jinja itu tampilannya itu dia kan sebenarnya mengerikan juga, tapi karena ini support dari masyarakat karena penari-penarinya itu perempuan yang satu orang sando itu seorang sando dan ada perempuan menyamar seperti laki-laki dengan telanjang kaki dia menginjakkan arang tempurung yang menyala itu diinjak. Itu karena ritualnya seperti itu namanya sugesti kejiwaan daripada orang yang bisa menyembuhkan. Dan setiap daerah punya cara yang berbeda. Tapi tujuannya sama untuk penyembuhan penyakit. Iya, dan kemudian yang menarik sini mungkin bisa ditanggapi nanti oleh Pak Sohib Jafar. Bunda dulu terkait dengan tadi yang telah disampaikan, ada prosesi menginjak bara, kemudian ada bagaimana proses yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang dalam bentuk ritual tadi itu melakukan hal-hal yang lain. Kemudian bisa diluruskan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI.net kali ini. Sebenarnya inti dari Balia adalah pengobatan tadi ya, Ibu ya. Pengobatan. Tapi kemudian ada yang memplesetkan dengan hal-hal yang justru bertentangan dari sisi agama sendiri. Setiap orang punya hak berpendapat yang berbeda. Itu semangat kami. Tetapi kami pada zaman-zaman itu kan tidak ada dokter. Tapi kami percaya itu bisa. Tapi menurut kami tidak bertentangan dengan agama karena yang lahir pertama itu adat budaya. Itu yang kami lakukan dan tidak sama sekali menyalahi aturan agama menurut pendapat kami di daerah di kampung kami di Banawa. Ya, tapi kalau ada pendapat lain mungkin nanti kita bisa luruskan juga. Nanti ada Pak Dokter juga menambahkan bahwa pada saat melaksanakan ritual adat ini kami selalu menjalankan agama dulu, ibadah dulu. Tidak pernah kami menjalankan ritual adat itu pada saat misalkan maghrib, tidak ya. Selalu kita menjalankan ibadah dulu dan adatnya ada, begitu. Iya, Pak Dokter mungkin bisa ditambahkan, apakah itu masih terus dilaksanakan apa dalam setiap momen-momen mungkin ada kegiatan khusus misalnya peletakan batu pertama atau mungkin dalam setiap berapa bulan sekali dilaksanakan untuk proses? Iya, terima kasih. Ketika kita bicara tentang tadi kaitannya dengan marangga buku, ini sumbernya itu di situ dulu, kekuatan jiwa, fisik, psikologi dan sebagainya. Berkaitan itu ketika masyarakat ini adalah sakit. Pada dulu kan tidak ada dokter dulu.
sebenarnya seperti dikatakan Ibu Norma tadi, ini kan sugesti. Justru karena itu Balia sesungguhnya bukan Bali iya, merubah dari tadinya tidak fit itu bagaimana menjadi fit ini. Justru karena itu sama juga dengan anak-anak ketika mau tidur kita nyanyikan lagu oa oa dan sebagainya. Itu sugesti sesungguhnya. Justru karena itu kan seni suara itu bunyi yang dapat memuaskan perasaan seseorang. Ini teori kan? Bunyi-bunyian itu, apa itu lalove, kemudian apa itu gendang atau gong itu, ini adalah sebagai perangkat untuk mengantar lagu-lagu itu kepada jiwa yang ada yang sakit itu tadinya. Itu yang sesungguhnya, sehingga berubah sikap tadinya itu ya panas dan sebagainya, akhirnya dengan spirit, dengan kekuatan jiwanya itu, jadi dia melawan setan itu dalam dirinya sendiri sesungguhnya. Makanya diberikan rangsangan sehingga menghasilkan seperti itu. Bukan berarti lalove, gimba dan sebagainya itulah bagian dari instrumen untuk menghantarkan ke roh tertentu, bukan ya? Tidak, justru karena itu sebelum masuk agama dulu adat istiadat itu mengatur tata kehidupan. Justru karena itu dulu ada bule, ada ini kan ada sando untuk mengantar itu. Artinya bukan kita masuk. Jadi justru karena itu industri budaya. Jadi Balia itu sebagai sumber inspirasi budaya untuk kita lestarikan, bahwa di dalamnya adalah makna filosofi kearifan kultur yang perlu kita lestarikan. Itu sesungguhnya. Mungkin ditambahkan. Iya, saya tambahkan bahwa kan dalam Balia itu ada perangkat-perangkat yang kita siapkan kan, misalnya orang-orangnya dulu, orangnya siapa? Kita tadi dukung bersama anggota-anggotanya tadi. Ada alat, ada memang disiapkan perangkat yang menangkan musik. Ada gendangnya, dan macam-macam musik itu, ada serulingnya, lalovenya. Jadi itu seperti hentakan musik yang bisa menghibur daripada sakit, dan orang ikut terhanyut dalam itu. Dan katanya waktu itu pengusir setan yang ada di badan sang penderita atau yang sakit. Saat itu sama sekali tidak dokter, tapi bisa menyembuhkan orang sakit dengan penyakit kronis, bisa sembuh. Hanya gertakan ataupun semacam sugesti daripada Balia ini, topo Balia maksudnya, topo Balia ini perlahan-lahan bisa menyembuhkan penyakit. Itulah sakralnya Balia saat itu. Iya, udah. Kemudian nanti bisa disampaikan sama Pak Dokter, ditambahkan. Kemudian apakah orang-orang yang seperti Anda sebutkan tadi itu memang dipersiapkan hingga saat ini masih ada, dan kemudian sewaktu-waktu mereka dipanggil untuk bisa tanda kutip menyelesaikan persoalan itu? Masih ada. Masih ada. Kami punya kelompok budaya di Banawa yang setiap saat bisa diundang. Dan mereka selalu siap bila mana kita butuhkan. Kalau kami diganti masih seperti itu, masih menggunakan, bahkan tiap tahun kami punya ritual harus ada Balia. Gitu. Seperti itu ya. Pak Dokter mungkin bisa tambahkan. Saya justru menarik adalah ketika Ibu Norma tadi menyebutkan bahwa diganti pun sudah sampai saat ini masih disiapkan orang-orang itu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang konon katanya sebenarnya kita bisa ke dokter ya. Tapi kan ini bentuk kearifan lokal ya Bu ya, kearifan lokal yang terus bisa dipertahankan. Mungkin bisa dikomentari. Iya. Pada prinsipnya adalah Balia ini ada namanya Vati. Jadi turunan. Jadi orang-orang yang ada sekarang ini justru orang tuanya dulu melakukan itu sebagai sando. Ya, karena dia makna-makna, kemudian ungkapan-ungkapan itu bukan datang dengan sendirinya, tetapi sudah turun temurun. Justru karena itu kita mengacu dengan adat istiadat ini perlu seperti itu. Jadi ada Vatinya, ada turunan, ada orang tertentu yang ada. Inilah yang dipelihara, atau inilah yang ada ketika ada orang di suatu desa sakit dan sudah ke dokter juga tidak dapat ini, kadang-kadang biasa dilakukan dengan ritual adat, khususnya sugesti ini dilakukan dalam bentuk Balia ini. Ini yang ada. Jadi pada prinsipnya sekarang ini memang sudah meninggal, tetapi turunan ini masih ada tetesan, masih ada orang-orang jadi ketika dicari domere atau narisi, saya mikir-kira to mana ruru narisi itu. Ini yang ada. Inilah yang dibawa terkait dengan untuk melakukan kegiatan itu. Iya, Pak Dokter. Kemudian boleh mungkin kita simpulkan singkat, tapi nanti kita masih punya 2 sesi lagi untuk mengakhiri obrolan budaya.
Berarti pada ritual ini secara filosofi suku Kail ini digambarkan adalah suku yang memiliki menjunjung tinggi kegotong royongan ya terkait dengan ritual tadi ini ya. Dan kemudian bagaimana mereka menjaga alam sehingga tidak bisa dicemari hal-hal. Ada mungkin komentar Ibu? Iya. Itu selalu kita lakukan di desa-desa ya. Kalau saya melihat, saya sering juga diundang di Sigi dengan lembaga adat. Mereka sangat menghargai pelestarian budaya dan selalu melaksanakan upacara-upacara adat, menghargai alam kita, menghormati alam kita yang luar biasa, yang bisa memberikan keberkahan untuk masyarakat, apalagi membuka lahan selalu menggunakan ritual adat, membuka ladang menggunakan ritual adat. Masih ada juga penyembuhan selalu menggunakan adat istiadat kita. Kalau kami selalu masih ada melakukan ritual adat, kami di daerah tetap ada masyarakat adat yang bisa kita undang setiap saat bila mana dibutuhkan. Seberapa besar sih sugesti itu masih ada sampai saat ini? Misalnya kan kalau untuk wilayah pesisir kan pasti berbeda dengan melarung perahu ya, seperti itu ya Pak Dokter ya Ibu ya. Melarung perahu dengan harapan bahwa penyakit itu bisa terbawa dengan perahu itu. Seberapa seberapa besar sih masyarakat masih bisa mempercayai sugesti itu? Saya kira kita ini kan sudah ketika masuk agama Islam ataupun agama ini tentunya upaya-upaya dilakukan terkait tentunya mengharapkan pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan ini ketika memang ini cerita terkait dengan masyarakat lokal yang ada yang selalu ketika sudah tidak bisa lagi katakanlah sudah lakukan kegiatan di dokter dan sebagainya. Bara anuntona barahe. Ini kan lucu. Bara anuntona coba via kami ada ruru. Ini kan bikinkan adat lah istiadat itu. Jadi ketika bicara tentang seberapa besar terkait dengan bagaimana orang bisa melakukan kegiatan itu. Bila mana betul-betul yang bersangkutan masih dilakukan adat karena mereka melihat kau ini turunanmu dulu itu selalu seperti itu. Jadi orang-orang tertentu terkait dengan bagaimana dengan vatinya, dengan keluarganya dulu seperti itu. Itulah lakukan penyembuhan seperti itu. Itu lakukan. Kemudian terkait dengan tadi bagaimana terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Justru karena itu adalah tadi ketika sampaikan itu. Ini kita punya Tokail begitu sangat menghargai justru karena itu tadi berkaitan dengan lingkungan. Ketika terjadi ini hutan sudah mulai gundul dan sebagainya dilakukan ombo. Iya kan? Jadi kesepakatan untuk ombo itu ya, dilakukan seperti itu. Tidak lagi berikanlah kesempatan. Jadi memberikan kesempatan hutan, burung-burung dan sebagainya silakan untuk bisa pengembangkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Inilah yang dilakukan dengan ombo dan seterusnya seperti itu. Mungkin saya tambahkan bahwa saat kami jadi kadis pariwisata, saya pernah menyambut Hari Nusantara tahun 2013. Kita melaksanakan adat Pompaura. Waktu itu Pak Gubernur langsung Pak Longki Janggola. Kami melaksanakan adat Pompaura itu bersama tuaka kita Pak Dr. Suhaib di Rumah Adat Banoge. Kita ada ritual adat Pompaura dan kita membuat satu sesajen yang ke laut. Bahkan saat itu buaya tidak muncul. Pada saat kami permulaan mengawali pembangunan yang sudah rubuh itu di Pantai Talise, luar biasa berjadi sampai 5 buaya melihat kami menyiapkan bangunan itu. Setelah kami menogane-gane oleh sando yang kita undang bersama anggota berapa orang tua adat dan orang-orang tua kita yang kita tuakan yang bisa mogane-gane itu, alhamdulillah Hari Nusantara sukses. Artinya bukan kita percaya seperti itu, tidak, tapi ada ritual yang orang tua kita bisa kita laksanakan. Bukan berarti kita menantang agama. Tidak, kami juga pernah berkomunikasi dengan pihak agama karena sebelum kami menjalankan Pompaura, kami selalu berkonsultasi dengan pihak Kementerian Agama. Sementara demikian. Iya. Satu lagi mungkin bisa ditambahkan sama Pak Dokter. Pak Dokter, ada yang menarik di situ adalah mungkin seperti daerah-daerah lain, misalnya di daerah Jawa dan sebagainya. Bagaimana ketika proses ritual itu harus menghadirkan instrumen yang lain, misalnya sesaji dan sebagainya, dan kemudian dikelilingi. Mungkin bisa dijelaskan pada pendengar dan juga pemirsa RRI.net untuk meluruskan hal itu sehingga tidak terjadi salah persepsi tentang apa sih sebenarnya Balia itu. Iya, terkait ketika Balia dilaksanakan, tadi sudah dikatakan tentang sugesti, bagaimana perubahan sikap, tadinya sakit menjadi tidak sakit, makanya Bali iya. Berkaitan tentunya, di situ kan ada aksesoris
ornamen-ornamen tadinya berkaitan dengan musik dan seterusnya sebagai pengantar untuk lagu dan sebagainya. Tentunya karena sehari semalam harusnya ada makanan dong. Berkaitan itulah merupakan bagian tidak terpisahkan bagian daripada tata cara yang dilakukan upacara adat itu. Sehingga makanan-makanan yang ada ini adalah makanan yang diperuntukkan untuk pelaku-pelaku kegiatan adat itu sekaligus diserahkan kepada leluhur. Kan seperti itu. Ini kepercayaan pada dasarnya. Kalau saya melihat, saya sudah komunikasi ketika saya kemarin waktu di Pakuli itu ada orang, Tuaka, ini kan terkait dengan melakukan kalau habis panen itu yang biasa disebut dengan apa Ibu Norma, yang biasa kita bunja. Oh, ini tidak boleh. Iya, ini adalah kaitan tentang budaya, bukan mengkultuskan ini bunja itu menyampaikan apa, tetapi sebagai wujud kebersamaan, wujud daripada kesejahteraan, wujud daripada kegembiraan kami, sehingga membuatlah suatu upacara ini. Hasilnya ini nanti adalah dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar itu. Itu sesungguhnya. Ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Dr. Swaib dan juga Ibu Norma. Nanti kita akan lebih berkembang. Saya justru lebih tergelitik bagaimana juga menjadikan Kota Palu seperti visi dan misi dari Dr. Andus Hidayat dan juga Sigit Purnomo Said menjadikan Kota Palu ini kota yang berbudaya, beradat dan berlandaskan iman dan takwa. Anda berdua adalah mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Nanti kita akan bahas bersama Balia itu bisa nggak dijadikan sebagai destinasi wisata di Kota Palu dan sekitarnya. Tetap di sini di RRI Net, obrolan budaya bersama RRI Palu. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan budaya bersama RRI Palu. Dengan topik kami kali ini adalah kearifan lokal daerah suku Kaili atau bagaimana mempertahankan adat Balia sebagai salah satu kearifan lokal. Obrolan budaya kali ini Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan siaran kami melalui RRI Net dan juga RRI Playgo yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store, serta streaming melalui website kami di rri.co.id, juga melalui UCTV dan Ninmedia Channel 20. Baik, pendengar dan juga pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, tadi di sesi yang pertama kita sudah mengulas singkat terkait dengan bagaimana proses atau ritual dari Balia itu sendiri. Masyarakat Kaili kita tahu bersama memiliki banyak bentuk upacara adat yang tentunya acara-acara ritual seperti ini sebagai bentuk dari kearifan lokal yang masih terus dipertahankan di daerah ini. Yang menarik di sesi yang kedua ini adalah kita dan juga pendengar RRI di luar sana bahwa kali ini ada dua narasumber kami merupakan mantan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya ada Pak Swaib Jafar dan kemudian tongkat tersebut diserahkan ke Ibu Siti Norma Marajanu dan saat ini diteruskan oleh Pak Nyoman. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net, kita akan bahas juga terkait bagaimana sih sebenarnya Balia ini bisa dijadikan sebagai destinasi wisata di Kota Palu. Dengan merawat, melestarikan tradisi Balia tentunya akan mengundang para wisatawan berkunjung ke wilayah ini. Mungkin bisa yang pertama Pak Dokter dulu bisa dikomentari Pak terkait dengan bisa nggak Balia menjadi bagian dari destinasi wisata di Kota Palu. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Siti Norma ketika ada pembuatan Banua Nuoge tadi ya, itu dilakukan ritual dan ternyata bisa banyak yang menarik perhatian di daerah itu. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Berkaitan suatu industri budaya ini suatu destinasi tentunya
banyak hal yang harusnya kita angkat berkaitan dengan budaya ini. Mulai urusan mengenai dari 7 bulanan, ya, sampai melahirkan, sampai mati, semua ada tata cara adat yang dilakukan. Ini satu industri budaya yang bisa kita lakukan. Terkait tadi dengan Balia tadi. Balia ini kan sebagai suatu kearifan kultur yang ada dari turun-temurun ini barang. Justru karena itu, ini juga merupakan bagian tidak terlepas nantinya kita tata. Sekarang kita identifikasi ini, karena kita menjadikan suatu industri nanti budaya sekaligus sebagai destinasi. Tentunya harus perlu kita pembinaan yang ada. Tentunya kita identifikasi di desa-desa mana atau di kelurahan mana di Kota Palu ini masih ada ini Pak. Siapa pelaku-pelakunya ini? Saya kira apa yang dilakukan selama ini berkaitan dengan festival, ada namanya, kalau dulu saya waktu di Donggala, Kepala Dinas Pariwisata Donggala dulu, ada kita lakukan terkait dengan pagelaran budaya ini, ada namanya traditional performance, contemporary performance. Jadi tradisinya inilah yang kita sajikan sebagai destinasi. Tentunya di situ tidak boleh kurang dong. Berarti bukan kita berkaitan dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi aspek budaya, industri budayanya kita lestarikan sebagai satu destinasi. Justru karena itu kemarin waktu saya di Donggala itu ada namanya traditional performance. Jadi Balia itu apapun juga ini dilakukan, ada namanya Balia Tampilangi, Bone dan sebagainya ini. Kemudian ada inovasi dilakukan supaya ada kreativitas daripada para seniman budayawan mengambil inspirasi dari Balia ini dijadikan suatu kegiatan budaya lainnya, apakah tari dengan bersumber tari Jinja. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ungkapan-ungkapan. Jadi sehingga lagu-lagu daerah seperti kemarin saya kan nyanyikan dulu lagu Tope Gugu Lagaligo. Tope Gugu Lagaligo itu kan dolanan-dolanan daerah yang kemana-mananya itu kadang-kadang kita apa sih? Ya, ketika kita telusuri rupanya ada motivasi kerja di dalamnya, ada motivasi. Ada mabutu, ada menggavel, karena menggufi, karena menggafa. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga kita sejahtera. Jadi kita tidak seperti itu Pak. Ini ada motivasi. Justru karena itu adalah hal-hal yang dilakukan di sana banyak makna ketika kegiatan itu. Pertama, di dalamnya sebelum melakukan ritual adat itu ada namanya libu. Di sana ada pembelajaran tentang demokrasi yang dilakukan. Kemudian sintufu, ketika kesepakatan, mereka tidak punya duit Pak, tetapi karena kesepakatan ada kasuvia, ada menyumbang ayam, ada menyumbang ini kegiatan sehingga ini bisa dilaksanakan secara bersama. Pesta itu sesungguhnya pesta adat dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Ini perlu dilestarikan kebersamaan ini sesungguhnya yang ada makna-makna itu sesungguhnya. Iya. Tadi saya mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang lagi, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Siti Nurah Marjano. Ada tradisi, kemudian ada lestari, kemudian Anda menyebutkan tadi ada inovasi, dan yang terakhir ya ada industri. Paling tidak adalah tradisi bagaimana kita budaya sebelumnya, kemudian lestari bagaimana kita menjaga itu ya. Kemudian inovasi, bagaimana kita berinovasi dengan kearifan lokal yang ada. Yang terakhir ada industri. Industri ini industri pariwisata untuk menggenjot itu. Seberapa besar sih teman-teman dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Palu mendorong hal ini, maupun pemerintah kabupaten yang ada di sekitar, misalnya Sigi, Donggala dan sebagainya? Iya, ketika kita bicara tentang industri berarti daya saing. Justru karena itu daya saing kita punya yang tidak dimiliki oleh orang lain Pak. Itulah budaya kita tadi, tradisi itu. Tentang Balia bisa kita angkat, tentang Pempaura dan sebagainya. Karena kita di sana ada kekhasan milik kita yang tidak dimiliki. Jadi itu, sehingga jangan kita sandingkan dengan katakanlah Sumatera punya, kemudian Bali punya, bolehlah. Makanya saya katakan riumba tanani jeje, risitu langit ditande, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berkaitan itu sehingga inilah sesungguhnya apa yang dilakukan orang tua kita dulu, adat istiadat ini, kemudian ada Balia dan seterusnya ini sebagai sumber inspirasi kepada kaula muda. Orang Kaili ini atau budayawan ini mengangkat sebagai suatu inspirasi untuk melahirkan inovasi ataupun karya-karya budaya lainnya untuk lakukan, sekaligus bisa kita jual. Inilah
terkait dengan itu kan saya kira RRI sekarang ini Madamba ini kan punya tempat ini Pak. Kenapa tidak kita lakukan suatu festival budaya di sini? Ini kurang sudah dilakukan. Kenapa tidak kita lakukan? Banyak pelaku-pelaku budaya harus melakukan kegiatan ini. Ya kan Pak? Justru karena itulah industri tadi inovasi. Justru karena itu insya Allah nanti mungkin melalui Dinas Pariwisata Kota, melalui Dinas Pariwisata Provinsi nantinya kita tampilkan agar supaya apa yang diibicarakan oleh masyarakat ini Balia berkaitan dengan kultur budaya yang memang animisme dan sebagainya, sesungguhnya inilah sebagai industri budaya tradisionalnya ini sehingga kita tampilkan. Tadinya umpamanya 1 hari, kenapa tidak bisa sampai 10 menit? Tetapi di mana kita potong, tetapi inti daripada substansi ini bisa menjadikan seni pertunjukan dalam hal ini. Ini yang nanti harus kita lakukan. Baik, saya ke Ibu Siti Nurma Marjano. Ibu Siti Nurma Marjano, Indonesia memiliki tidak bisa terhitunglah jumlahnya adat budaya dan sebagainya. Tapi masing-masing mempunyai brand atau juga label tersendiri. Tadi, iya, saya apa tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa Sulawesi Tengah kita khususnya Kota Palu memiliki beragam dan ini mungkin bisa jadi semacam satu agenda mungkin ya Pak Dokter Edi. Tadi ada 7 macam jenis Balia. Tadi Ibu sudah menyampaikan ada Balia Pompaura, Taro, Tampilangi, Jinja, Palaka, Bone dan juga ada Lemo. Bisa enggak itu mungkin bisa dijadikan misalnya ada space khusus nanti disediakan sehingga ini justru menstimul wisatawan berkunjung ke wilayah kita misalnya. Baik, saya sebelum saya jawab ini ya. Pernah kami berdua ini jadi kepala dinas, ada namanya Pekan Budaya. Itu kami benar-benar menunjukkan kearifan lokal, melestarikan keragaman budaya dari seluruh kabupaten kota, ditonjolkanlah dengan secara bergilir di kabupaten kota, sehingga budayawan kabupaten semangat mengangkat kearifan lokal diangkat. Kita per tema per tahun-tahun. Misalnya ini ada untuk ada mokeso atau apa gitu ya. Baik, saya akan katakan bahwa saya sependapat dengan Pak Dokter tadi, kita perlu data dulu kelompok-kelompok daripada sando-sando ataupun yang melaksanakan Balia. Karena mungkin sudah kurang, tapi masih ada. Karena kebanyakan itu ada di Sigi, di Banawa, di daerah Pantai Barat, itu masih ada. Ini juga perlu perhatian dari pemerintah provinsi dalam hal ini pariwisata ataupun dinas kebudayaan dan pendidikan dan kebudayaan. Barangkali juga pariwisata memberi perhatian, jangan cuma fokus bagaimana penataan destinasi, tetapi apa isinya, nilai-nilai budaya perlu dikembangkan dalam destinasi pariwisata. Kenapa? Kebudayaan merupakan investasi. Jangan dikatakan kebudayaan beban masyarakat, tetapi investasi yang bisa menjadikan daya tarik pariwisata. Nah, mungkin juga bisa salah saat tertentu pariwisata juga bisa menampilkan adat-adat seperti ini. Tinggal bagaimana momentum pada saat melaksanakan event tersebut. Momentumnya kita lihat. Apa momentum itu? Apa yang tepat kita tampilkan? Karena Sulawesi Tengah memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya yang perlu kita lestarikan. Kita angkat ke masyarakat. Kita sosialisasikan bahwa Sulawesi Tengah cukup punya daya tarik dalam bidang kebudayaan. Itu harapan saya. Ya, kemudian tadi terkait yang saya sebutkan ada 7 macam jenis Balia. Itu bisa dibuatkan space khusus misalnya Ibu, kemudian itu bisa menjadi daya tarik atau menjadi stimulan untuk peningkatan kunjungan wisatawan di daerah ini? Bisa. Tentunya masyarakat sangat senang bila mana diajak dalam hal menampilkan ritual adat Balia. Tentunya juga kita harus ada dukungan dari pemerintah setempat. Kita bisa ritualkan jenis-jenis ini. Bisa kita ritualkan tergantung komitmen bersama masyarakat. Kemudian momen mana kita tampilkan, karena tidak mungkin semua momen kita tampilkan. Nah, ada momen tertentu yang bisa kita tonjolkan karena kita mengarah atau melibatkan masyarakat sando, kemudian pemain musiknya dan perangkat-perangkat dalam Balia itu. Banyak kita siapkan, maka tentunya ini ada momen tertentu oleh pemerintah bisa melibatkan Potopo Balia. Itu maksud saya. Iya. Nah, bisa kita jadikan destinasi, bisa. Pak Dokter mungkin bisa ditambahkan. Saya justru yang menarik adalah tadi saya yakin Anda selaku senior dari Dinas Pariwisata yang sebelumnya pernah menakodai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong bagaimana tingkat kunjungan wisatawan. Salah satunya mungkin adalah bagaimana terus memberikan warna kepada Kepala Dinas Pariwisata yang baru untuk bisa mendorong kearifan lokal, dalam hal ini ada persoalan tradisi dan budaya kita di daerah Kota Palu ya, Pak Dokter. Pak Dokter, kemudian ada enggak hal yang bisa disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net malam hari ini terkait dengan
Balia itu apakah saat ini masih ada di salah satu daerah yang menolak misalnya untuk dilaksanakan misalnya di wilayah Kota Palu? Iya, saya kira kita sudah jauh menjelaskan tentang Balia itu. Pada prinsipnya ini kan sebagai satu kearifan kultur perlu kita lestarikan tentunya. Tadi saya menarik dengan Anda sampaikan itu tadi. Justru karena itu tadi awalnya kita identifikasi di tanah disampaikan tadi masih ada di bentar ya. Yang tadi disampaikan bahwa ada di Donggala, ada di Sigi. Ini kan perlu diidentifikasi seberapa banyak orang di sana. Sehingga kita jadikan komunitas itu sebagai tempat nanti kunjungan. Saran saya kita nanti ya mungkin dengan pemirsa ataupun budayawan ataupun dinas pariwisata itu perlu dibuatkan semacam sejarahnya, dibikin kelak ceritanya, sehingga ketika orang datang dia memahami apa makna-makna yang ada, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilaksanakan. Tentunya ini bekerja sama dengan masyarakat lokal, sekaligus ini sekarang ini ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Di sana kan sudah ada undang-undang desa, Pak. Kearifan kultur itu bisa saja berkaitan budaya sebagai industri budaya, sekaligus merupakan kegiatan dilakukan desa, tetapi sekaligus untuk mendapatkan pendapatan desa sesungguhnya. Ini yang harusnya perlu dilakukan. Tentunya dibutuhkan kreator seni budaya untuk melakukan pelatihan dan sesungguhnya. Iya. Dan itu pernah nggak dilakukan di zaman Anda dan Ibu Siti Norma? Misalnya ada lakukan misalnya storytelling di wilayah-wilayah tertentu sehingga nanti bisa kami yang generasi muda bisa meneruskan ketika ada wisatawan datang kami bercerita misalnya. Iya, saya kira ini pernah sudah, justru karena itu kemarin itu kita adakan festival budaya dan tematik yang kita laksanakan. Disitulah peranan, justru karena itu semua orang bergerak. Para kreatornya, sutradaranya, pemain musik terlibat langsung secara keseluruhan, sehingga menghasilkan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan dan seterusnya. Mungkin ada tambahan. Oke. Saya tambah ini menarik. Saya langsung tambahkan aja ya. Silakan. Sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga adat desa. Jadi dana desa sudah bisa digunakan untuk budaya, bisa. Maka kalau ini kita angkat kembali Pekan Budaya, saya rasa semua kabupaten bergairah melibatkan pemangku kepentingan adat budaya, melibatkan pemerhati budaya, maka akan muncullah budaya-budaya kita gali kembali kearifan lokal kita, bagaimana keanekaragaman budaya di kabupaten itu bisa muncul kembali. Dana desa bisa kita bentuk desa adat. Maksudnya desa adat bisa merangkul semua budayawan, kreatif budayawan yang punya inovasi, yang punya kemauan mengembangkan budaya, itu bisa kita rangkul di situ. Melalui dana desa bisa kita gunakan dan ada aturannya. Ada 2 aturan sekarang, Permendagri nomor 18 2018 kemudian 39. Oke, itu kita kembangkan. Baik, menarik, dan pendengar serta pemirsa RRI.net dimanapun saat ini ada berada, tetap di sini di obrolan RRI.net bersama RRI Palu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya Ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakal-bakal teteh ajak traktir, janji ke teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion. Tapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Sulit Bambu udah gak ngetop lagi.
Karena udah diganti sama flute. Oh, suling mambu udah nggak ada sekarang. Oh, flute. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya bersama RRI Palu. Dan siaran ini Anda dapat dengarkan dan saksikan melalui RRI Net dan juga di RRI Playgo yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store, dan streaming melalui website kami di rri.co.id, juga melalui UCTV dan Ninmedia Channel 20. Saya Joko Nurtia Sujari, presenter Anda, masih akan menemani Anda di sesi yang terakhir Obrolan Budaya bersama RRI Palu. Di sesi yang terakhir saat ini kami akan membahas terkait dengan bagaimana sih peran dari generasi milenial. Kalau berbicara terkait dengan budaya, tidak diragukan lagi lah, Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan budaya, baik budaya tak benda maupun juga budaya benda. Kalau kita berbicara budaya benda ya banyaklah, keris, batik dan sebagainya. Itu juga di kami di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, memiliki budaya benda yang cukup banyak. Namun yang justru menarik di sesi yang terakhir kita kali ini, saya justru dikelilingi oleh dua narasumber saya yang juga mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdua. Kita akan bahas bagaimana sih peran dari teman-teman pemerhati budaya dan juga teman-teman dari di luar sana yang terus mendorong generasi milenial khususnya di Kota Palu untuk lebih memahami apa sebenarnya Balia dan mempertahankan kearifan lokal sendiri. Pak Dokter mungkin bisa memulai nih. Iya, saya kira pertama adalah kita berbangga sekaligus merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala di Kota Palu ini, Provinsi Sulawesi Tengah tentunya secara umumnya begitu syarat banyaknya potensi-potensi para wisata, apalagi khususnya tentang budaya ini. Berkaitan dengan itu tentunya perlu kita melestarikan, mengembangkan, bahkan kita jadikan sebagai industri budaya untuk kepentingan tentunya untuk daerah kita, sekaligus pendapatan daripada masyarakat pada umumnya, khususnya para milenial dalam hal ini. Untuk itu tentunya di sini ada pemerhati budaya, banyak teman-teman kita yang sekarang sudah bahkan sekolah, bahkan ahli-ahli budaya, bahkan teman-teman kita ada guru tari dan seterusnya di sini di Palu. Bahkan juga adik-adik kita sekarang ini cukup, justru karena itu adalah bagaimana peranan pemerintah daerah, bagaimana peranan daripada dinas terkait pada prinsip terkait dengan kebijakan produk budaya ini. Kebijakan sudah Pak, bahkan di wali kota ini sudah ada namanya lembaga adat, sudah terbentuk di masing-masing kelurahan dan seterusnya, bahkan kabupaten, kota, bahkan di provinsi. Tetapi bagaimana implementasi harus kita lakukan ini, tentunya melalui pendidikan, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, sekaligus membentuk komunitas-komunitas itu. Sekarang kan sudah jelas di masing-masing daerah, di masing-masing kelurahan punya komunitas-komunitas. Ada komunitas adat di sana, komunitas berkaitan dengan kegiatan mengenai tadi Balia dan seterusnya. Bahkan adalah kalau kita melihat daripada secara daur kehidupan manusia ini penuh syarat dengan adat istiadat. Mulai 7 bulan sampai mati ini punya acara adat. Ini semua adalah merupakan potensi industri budaya bisa kita kembangkan sebagai satu destinasi. Khusus mengenai Balia tadi, saya kira ini perlu kita lestarikan melalui tentunya dengan komunitas-komunitas yang ada sekarang ini, kita lestarikan dan kita kembangkan di mana yang ada ini. Tentunya perlu peranan-peranan kelurahan, perlu peranan-peranan daripada komunitas budaya, perlu peranan-peranan daripada pemerintah yang ada setempat. Tentunya ini nanti kalau bisa makna-makna ini tentang ini sebagai industri yang kita jadikan suatu destinasi. Dan ini juga ini bisa dijadikan sebagai salah satu pembelajaran tentang budaya lokal. Barangkali ini sudah menjadikan kurikulum lokal dalam hal ini. Ini perlu sehingga ketika aktivitas ini dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya milenial ini, sekaligus ada 3 hal yang bisa didapatkan. Pertama, sebagai bisa melestari. Yang kedua, dia memahami makna-makna yang ada, sekaligus untuk menangkal bahwa Balia ini adalah produk budaya
bukan berkaitan bertentangan dengan agama. Yang ketiga adalah dari aspek ekonomi. Ini yang perlu, justru karena itu rumah-rumah budaya di masing-masing kelurahan barangkali bisa kita kembangkan sekaligus menjadikan suatu kegiatan yang bisa sebagai produk destinasi yang kita bisa jual, apalagi sekarang ini dengan kita rekonstruksi berkaitan dengan bencana. Tentunya mengenai objek wisata yang ada lingkungan, objek wisata terkait dengan adanya alam dan sebagainya, mungkin sementara dalam proses untuk menata kembali. Tetapi budaya standby untuk bisa kita jual kapan dan sampai kapan bisa. Hanya what next? Bagaimana dengan kita menata, mengaturnya ini sebagai sesuatu produk budaya yang menghasilkan dana, menghasilkan pendapatan. Sebagaimana harapan masyarakat, harapan pemerintah, bagaimana dengan industri budaya sebagai destinasi melahirkan pertumbuhan ekonomi, penciptakan pekerjaan, sekaligus pengentasan kemiskinan. Ya. Pak Dokter, sebelum saya ke Ibu Siti Nurma Marjana, kemudian melibatkan generasi milenial itu bukan tidak semudah apa yang kita pikirkan, melibatkan mereka dalam dunia budaya, karena budaya kan bagi generasi milenial apalah yang tidak perlu kita lestarikan. Tapi paling tidak kan upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan termasuk Anda selaku pemerhati budaya dan juga Ibu Siti Nurma Marjana sendiri. Kemudian keterlibatan mereka itu dilakukan dalam setiap momen atau mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan setiap bulan pertemuan bersama mereka? Ya, saya kira pada prinsipnya siapa sih di dalam manusia itu, Pak? Seperti saya katakan tadi, dia punya rasa, empati, sekaligus ada di dalam otak kiri, otak kanannya masyarakat ataupun kita. Pada prinsipnya ada kebaikan, ada sesuatu yang dia inginkan. Justru karena itu eksplorasi apa yang ada dalam dirinya ya tentunya harus ada rangsangan. Justru karena itu rangsangan dalam artian berkaitan dengan budaya tadinya ini supaya bagaimana menarik, tentunya ini perlu industri budaya, penataan dia sesuai dengan apa keinginannya. Tentunya di sini kan sekarang dengan adanya TikTok dan sebagainya, ya dengan ini kan perlu. Kenapa tidak berkaitan dengan budaya ini ataupun ada ungkapan, ada berkaitan dengan karya-karya budaya ataupun katakanlah Balia ini dengan musiknya, dengan ini bisa kita latih, tapi dengan tentunya dimainkan berdasarkan dengan apa peluang-peluang, apa keinginan daripada milenial ini sesungguhnya, sehingga dia ada daya tarik. Iya, saya dengar gitu. Anda juga memberikan virus kepada teman-teman untuk mencipta lagu-lagu daerah Kaili seperti itu ya. Seperti itu. Ada dilakukan ini seperti misalnya kan Anda adalah pencipta lagu Tope Gugu dan ada beberapa lagu yang lain. Anda memberikan virus itu ke anak-anak muda untuk bisa menciptakan lagu-lagu itu? Iya, saya kira sekarang ini kan sudah jalan. Banyak sudah kita punya adik-adik kita sudah pencipta lagu. Ya, hanya kita inginkan adalah lagu-lagu itu betul-betul adalah diambil ataupun terinspirasi dengan budaya lokal. Tidak dari bahasa Indonesia diterjemahkan. Ya karena sekarang ini kadang-kadang itu kamai kita kafe Tori Palu. Tori Palu berarti orang lumpuh, Pak. Betul. Karena ini tidak bisa. Jadi itu harus karena Kaili ini bahasa Kaili makna dia syarat makna. Iya kan? Tope, ya kan? Ya, karena mencari sayur. Karena topo tona nengala uta, touta. Begitu touta, oh ini lain Pak, bukan touta. Ya, jadi kalau sudah touta pasti beda, artikulasinya pasti akan berbeda. Jadi seperti justru karena itu kearifan kultur bahasa ini betul-betul diambil sekaligus untuk menjadikan kegiatan-kegiatan seperti tadi ungkapan-ungkapan saya. Aneledo madota mareso satu tumparana agavehimo. Tona memajaniomo, kita mematamiomo. Kalau tidak mau bekerja keras, kehidupan kita hanya begini saja. Orang lain telah menerima hasil, kita hanya memandang dengan penuh penyesalan. Ini syarat makna, majanio, kekayaan dan sebagainya. Jadi ada syarat-syarat makna di dalamnya. Dan kalimat-kalimat bijak itu pernah nggak disandingkan misalnya di instansi tertentu atau mungkin dibuatkan satu tempat sehingga ada kalimat-kalimat bijak yang bisa menjadi kebanggaan kami masyarakat Kota Palu dan sekitarnya misalnya. Jadi sudah viral, sudah disampaikan di mana-mana. Bahkan setiap pidato kita sampaikan seperti untuk motivasi. Seperti katakan tadi, anda mabutu lema butu karena menggavel karena mengguvi karena menggavel.
Sebenarnya sebelum masuk agama Islam sudah ada motivasi kerja yang dilakukan Tokaili. Justru karena itu ketika itu ada disandingkan dengan surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib kaum terkecuali kaum itu dapat merubahnya. Ana mabutu lima butu, kadang menggafil, kadang menggufi, kadang menggawa. Kalau malas tidak mendapat, ini kita buatkan lagu, Pak. Ada 3 hal yang kita bisa dapatkan. Makna daripada lagu itu sendiri, sekaligus motivasi kerja, dan sekaligus melestarikan daripada budaya. Ya. Sekaligus closing statement ya Pak Dokter. Kemudian terkait dengan Balia tadi ada 7 Balia Pompaura, Taro, Tampilangi, Jinja, Palaka, Bone dan juga Balia Lemo itu sendiri. Itu seberapa pahamkah anak-anak muda saat ini? Mungkin singkat 1 menit. Jadi saya kira ketika kami tanyakan seberapa paham, saya kira mereka memahami, tetapi belum optimal pemahaman itu. Justru karena itu perlu ada wadah, ada komunitas yang jadinya sebagai workshop sekaligus mereka kita tetapkan kampung mana. Tetapi tentunya perlu legalitas, perlu komunitas itu dijadikan kumpulan di sana, sekaligus memberikan pembelajaran. Jadi proses pembelajaran sekaligus pelestarian kita lakukan. Singkat-singkat sedikit, 30 detik lah. Kampung mana kalau menurut dari kacamata Pak Dokter sendiri yang bisa dijadikan satu tempat atau satu ruang khusus bagi kita, kami anak-anak muda untuk bisa berkumpul dan memahami terkait dengan apa sih artinya dari kearifan lokal suku Kaili itu sendiri? Ya, saya kira yang paling tepat misalnya. Ya, saya kira seperti katakan Ibu Norman tadi, kita kan ada komunitas di Donggala di sana, di Ganti atau kemudian di sini kan di Sigi ada. Kemudian di sini di Kota Palu ada. Masih ada mungkin di Boyoge ataupun yang ada di Kecamatan Palu Selatan sana itu. Atau di di Kota Palu ini bisa. Jadi sekarang kan sudah ada komunitas itu. Hanya sekarang adalah perlu tentunya merevitalisasi kembali sekaligus untuk bisa kita bina. Dan sekaligus ini nanti kan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kota dijadikan sebagai tempat workshop anak-anak kita ketika pembelajaran di kelas sekaligus bisa untuk ke sana untuk melakukan. Oke, baik, terima kasih. Ibu Siti Norma Marjanus sekaligus silakan. Ya, baik. Saya sangat hari ini bangga karena berdampingan dengan penulis buku. Bolo ini seorang dokter yang selalu merunut cerita-cerita Sulawesi Tengah. Bahkan bagaimana Sulawesi Tengah ini bisa berkembang dengan budayanya, beliaulah penulisnya. Bagaimana cerita-cerita Sulawesi Tengah, beliaulah penulisnya. Maka saya bangga hari ini bisa menimba ilmu dengan beliau. Saya tadi menerima bagaimana keterlibatan milenial. Ini saya sangat bersyukur pertanyaan ini. Karena inilah kaderisasi kita milenial ini. Kenapa tidak lintas lembaga yang terkait melibatkan milenial dalam hal bagaimana kita melestarikan keanekaragaman budaya kita Sulawesi Tengah. Mungkin mereka dibimbing, dilatih, dilibatkan dalam hal pengembangan kebudayaan. Bila mana nilai-nilai budaya kita harus libatkan dalam segi destinasi pariwisata, saya rasa ini merupakan daya tarik yang luar biasa, bisa mendapatkan uang, terutama bisa melibatkan masyarakat sekitar destinasi pariwisata, bisa buka lapangan kerja, dan bisa menambah kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata dengan menampilkan Balia. Bila mana Balia kita tampilkan dalam satu destinasi, bisa juga bila mana ada orang-orang asing, mungkin dia sangat tertarik dengan Balia ini. Bisa juga ikut menari, bisa ikut menari dalam Balia ini. Kemudian saya juga mengharapkan bagaimana dengan pendidikan dan kebudayaan merekrut anak-anak milenial. Karena sekarang lagi keren Dumai, dunia maya. Mungkin melalui Dumai juga bisa promosikan destinasi pariwisata dengan peran budayawan, peran komunitas pemerhati budaya juga. Mari kita, banyak sekali anak muda yang kreatif, yang bisa berinovasi bila mana kita berikan ruang dan kesempatan. Terutama wadahnya di mana? RRI bisa menjadi wadah di sini. Kenapa tidak ruang ini kita jadikan ruang budaya? Mari kita rekrut mereka, kita gendakan mereka, kita buka ruang waktu. Kapan mereka bisa kita libatkan di tempat ini? Bukan cuma ngomong seperti ini, tapi ada atraksinya. Apa yang kita lakukan? Demikian dari saya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Soeb Jafar. Ibu Siti Norma Marjanus sudah hadir di program Obrolan Budaya RRI Palu untuk malam hari ini. Apapun itu, budaya dan teknologi bukan hal yang tidak harus bisa bersinergi atau tidak bisa dipersatukan. Mungkin dengan hal itu, budaya akan bisa terus maju dan terus dilestarikan oleh generasi hingga saat ini. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada,
Demikian obrolan budaya kami dari RRI Palu. Saya Joko Nurcaya Sujari ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sogo Puasi. Pamit.